Halo guys, what's up? Anjing. Gua nggak tahu guys mau bahas apa. Sebenarnya di sini gua pengen buang-buang durasi sih buat ngembaliin subscriber gue yang hilang. Kayak di sini gua juga mau bahas apa? Bingung apa itu udah pikiran nih. Kira tadi nggak datang ke sini ya mau bahas apa itu. Dia jadi bingung, Cok. Dan padahal di sini padahal tujuan gue mau konten. Terus gue nggak tahu apa yang harus dikontenkan. Kita cerita aja lah. Kita cerita aja, bro. Cerita apa nih? Kawan nih kamu apa? Udah cocok. Ini kameranya di bagus sedikit. Baju gue culun, Cok. Ini. Lebih baik berpakaian sederhana daripada memaksakan diri untuk memakai sesuatu Benar yang sekali. menyakitkan apa ya? Menyakitkan orang tua lah. Ya, jadi ini pakaian tahun 90-an ya. Karena gue nih harus melestarikan zaman-zaman dahulu, karena zaman sekarang ini udah nggak ada halap kalau ya apa. Zaman milenial kayak gini nih orangnya parah-parah. Kita harus tarik ini lah. Ya kalau kita lihat ya sekarang orang-orang sekarang ini jarang sudah kayak ngikuti kebiasaan dulu tuh jarang sudah. Ya. Jarang terlihat mengikuti kebiasaan dulu. Perbedaan-perbedaannya lo lihat anak zaman sekarang pacaran gimana. Kalau dulu orang pacaran, orang tua zaman dulu dia tuh duduknya kayak gini nih ya, spasi jauhan gitu. Anak zaman sekarang lu lihat aja pacaran depan emaknya ngentot kayak gitu sampai Kasarnya mah bangke enggak banyak sih perbedaannya orang dulu sama sekarang. Kita nggak bisa apa ya menyalahkan kenapa sih dulu tuh orang itu lebih mungkin sopan ataupun apa gitu, terus kenapa kok berjauh beda dengan sekarang derajatnya betul-betul jauh berbeda dari 90 derajat tuh. Dengan itu kenapa kok bisa kayak gitu. Dan mungkin salah satunya faktor ya karena kita satu ruang lingkup kita ya, karena ruang lingkup kita ini sebenarnya sudah nih kita nih berada di dunia teknologi di mana tuh serba canggih, di mana tuh semua tuh apa ya serba praktis gitu loh. Jadi kita mau buka YouTube ada yang kita nonton, terus mau buka TikTok yang istilahnya negatif dan positifnya tuh berlawanan tuh ada. Jadi kebanyakan di Indonesia ini yang negatifnya malah ya. Jadi hal negatif itu yang mungkin ditiru anak-anak sekarang ya. Jadi dimana etika sopan santun dalam berbicara itu kurang semua gitu lah. Jadi itu kalau dulu itu kan belum ada namanya teknologi, belum ada yang namanya orang kan hanya tahunya tuh cuma main tuh paling nggak permainan lama tuh main bola. Coba lu lihat sekarang orang yang main bola beda tuh main bola sama dulu itu kita main bola ya mungkin apa adanya gitu, main di gunung, di atas gunung, main ceker tanpa sepatu. Sekarang kalian ajak ya mungkin ya di kota saya ya, di tempat saya kalian ajak tuh orang main bola nggak pakai sepatu, nggak mungkin, nggak mau udah pasti orang. Beda kayak dulu tuh sederhananya tuh rame gitu loh. Nah jadi ya itu ruang lingkup sekarang sama yang dulu berbeda, makanya itu berpengaruh besar buat perilaku anak remaja sekarang ataupun yang lainnya gitu. kalau gue sih menurut gue simpel sih, gue lebih ke agama, bagi orang Islam ya. Kayaknya tanda-tanda akhir zaman aja ini menurut gue ya. Soalnya gimana ya, banyak yang bilang semua tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat. Salah satunya ya zaman sekarang ini. Lu lihat ada yang laki-laki
jadi perempuan jadi laki-laki, gila sih itu parah banget. Nggak dari sekarang, dari dulu pun udah ada, cuma nampak nampak betul itu Oh ya, jadi sekarang. dari sekarang sudah tuh. Nah itu makanya gue bilang Jadi kita ini istilahnya posisi kita ini berada ya di apa ya, di ambang-ambang gimana gitu, di ujung tanduk. kayak mendekati lah gitu. Gue takut lah mungkin misalnya Ada tanda-tandanya banyak juga. kiamat terjadi karena banyaknya orang-orang kayak gitu. Gue nggak tahu lagi. Ya, itu tergantung kalian juga. Gue sebenarnya bingung nih. Contohnya nih, ini kayak gini nih, ini konten kayak gini, ini nggak bakal ditonton. Gue tahu, nggak ditonton nih. Gue tahu. Tapi nggak apa-apa, gue nggak ngupload aja. Sebenarnya gue ngupload kayak gini nggak jelas, kayak sering ngupload nggak jelas kayak gitu kan. Sebenarnya gue ada tujuannya. Gue nggak sembarang upload. Itu kalian asal kalian tahu ya. Itu tuh udah gue rancang ya. Jadi sengaja gue ngupload kayak video nggak jelas kayak gitu. Sebenarnya tujuannya ada. Jadi video ini nggak direncanain kita mau buat video. Iya, gak direncanain. Ini gue cuman pengen buang durasi, buang-buang waktu. Sharing-sharing aja. Iya, sharing-sharing juga sekalian lah. Karena gue nih mau buang-buang waktu kan. Hampir durasi mau upload doang sih. Nah, lu lihat. Makanya lu lihat di channel gue, video-video itu ngasal-ngasal gitu. Ada video tilam, ada video apalah. Gue lagi ngerokok, gak jelas. Tuh langsung gue upload aja. Sebenarnya ini gak tujuan sama sekali nih, buat video nih, selalu tahu. Jadi ini konten ini nggak dipikirkan, nggak direncanain. Sampai sini langsung gua buat, langsung upload aja sembarang gitu. Itu adalah rencana gua tersendiri. Ya udah 6 menit ya. Oke. Nah, jadi itulah pokoknya. Bagi yang sering kalian yang ngomongin gua, nih kontennya kok jadi gagal ya? Yang jadi nggak jelas ya? Jadi tutorial gitu. Jadi nggak jelas. Sekarang gini-gini kontennya. Ya itu lu nggak tahu sekarang gue kenapa ya, tapi gue sekarang belum serius konten. Gue sih fokus ada pokoknya sesuatu, makanya gue uploadnya kayak gitu videonya. Ada yang panjang, terus pendek-pendek gak jelas, video aneh-aneh gitu lah pokoknya. Kalian bisa lihat kan. Terus sebenarnya gue gak ada tujuan sama sekali, gak ada tujuannya buat ngupload video gak jelas kayak gitu. Di balik semua itu gue ada tujuan lain gitu guys. Jadi jangan salah sangka ya, kalau gue jangan anggap gue gila lah. Gue ngupload di itu sembarangan. Itu ada tujuannya aja. Kalau menurut saya sih nggak jadi masalah mau berubah konten itu semua. Yang penting intinya kita tuh nggak pernah nyerah gitu, pernah putus asa, nggak stop untuk mencoba gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau sekali gagal terus stop, nah itu yang Ya benar kan kita di sini mencari kita nih mampunya kita nih di mana sih, semampu kita nih di mana, kita masih mencari, kita masih menggali kemampuan kita itu di mana sih. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya buat saya tuh, kalian mau konten di mana aja, mau berubah gimana, jadi di situ kalian tuh mencari. Kita kan masih istilahnya kita nih di mana sih, kemampuan kita nih di mana, apakah cocok nggak di konten di gaming atau nggak cocok, coba sih di tutorial ya, tutorial jadi coba di situ, terus nggak cocok ya pindah ke lain. nggak apa sih pindah-pindah, yang penting ini mencari sesuatu tapi nggak pernah nyerah gitu. Makanya lu lihat, gue kan sering gue nih sering putus asa gitu ya, tapi itu nggak pernah nyerah di situ doang loh gitu loh. Maksudnya kan gue sih pernah putus asa nih, udah merasa gagal, udah nggak bisa nge-YouTube lagi. Nah terus gue tuh bukan stop di situ, gue tuh bangkit lagi. Nah terus nyoba terus, gue udah 4 kali gagal ya. Yang pertama itu gue masih bocah ya, namanya Gudang Tutorial dulu tuh ya, tahun 2016. Itu subscribernya sekarang udah 2000 lebih, dan di situ gue nggak tahu cara monetisasi dulu ya. Jadi sekarang gue baru mulai lagi. Waktu gue cek kan sekarang channel gue yang dulu ternyata udah gak bisa dimonetisasi karena gue udah ngupload
selama 2 tahun. Nah di situ subscribernya 2039 kali ya. Pokoknya penontonnya itu 357.000 itu satu video. Yang video lainnya tuh sekitar 262.000. Pokoknya kalian cek aja Gudang Tutorial. HP gua tuh waktu itu masih Asus ya, udah 4G sih dulu. Nah sekarang gua kepikiran lagi buat YouTube, tapi belum ada tujuan fokus kemana. Tapi gua bisa ada tujuan lain dari dibaliknya channel YouTube ini gitu. Jadi saya kemarin tuh pernah lihat berita. Lihat berita itu, isi dari berita itu YouTube bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Ya bisa jadi juga sih. Kalau menurut saya bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Selagi kita mau bergotong royong, selagi kita mau kerjasama sama berdiri gitu. Gini loh, subscribe itu kan gratis, nggak bayar. Jadi kalau kalian tuh subscribe orang itu Pahala. istilahnya kalian mendukung. Iya. Kalian mendukung orang itu kan. Orang Siapa tahu senang, pahala juga gitu. orang senang kan, kalian dapat pahala juga gitu kan. Kan nggak bayar juga perasa. Ya, Tapi ya. ya saya lihat sih kan, kadang juga saya punya YouTube juga. Jadi ada kemarin itu saya chat orang itu, bang, jangan lupa subscribe ya bang ya. Kita subscribe balik, terus nonton video 2 menit. Oke, kalau kamu duluan katanya. Oke bang, saya duluan. Saya nonton video 2 menit dan saya subscribe dan saya akseskan, saya kirim, dan ternyata saya chat lagi nggak mau dibalasnya. Kok kenapa kayak gini, bilang merasa terbodohi kan, merasa dibodohi. Jadi saya tunggulah setengah jam. Kalau ini orang nggak subscribe, nggak ada ngubungi saya unsubscribe. Sekalinya saya unsubscribe kan, baru saya sadar walaupun saya unsubscribe tapi jam tayang sudah masuk juga kan, 2 menit gitu kan, 2 video lagi. Nah itulah gue tuh bingung kadang kenapa pola pikir orang Indonesia tuh seperti itu. Karena gimana ya, sebenarnya subscribe ini gak dipungut biaya gitu, gratis juga. Jadi dengan subscribe kalian mendukung orang, bikin orang semangat, senang, kalian dapat pahala besar gitu ya. Jadi semakin berkembang channel orang itu karena kalian subscribe juga kan. Nah jadi pahala kalian tuh selama gue ngejalanin YouTube, kalian yang subscribe channel gue kan, yang membuat gue senang gitu ya, pahalanya bakal ngalir terus gitu. Tapi kenapa sih ya harus gimana ya, subscribe itu jadi bahan perdebatan gitu, pelit banget. Kenapa harus dibalas sih? Kenapa nggak subscribe aja gitu? Subscribe aja kan udah, tinggalin aja, aman udah gitu. Karena misalnya kita subscribe channel dia kan, nah terus dia tuh nggak subscribe channel kita, dia tuh pengen dibantu tapi nggak mau ngebantu gitu. Itu kadang gue bingung, dia tuh pengen dibahagiain tapi nggak mau ngebahagiain orang. Nah di situ gue pusing banget. Gue udah berapa kali ya, gue udah sering kena spam komentar di YouTube, kena spam komentar gitu karena komentar di YouTube untuk ngajak saling saling subscribe, bukan aplikasi support itu ya, bukan. Ini gue ngajak tapi pakai kode gitu. Nah gue pernah, tapi karena gue sekarang udah paham semua peraturan yang ada di YouTube, dari spam, apa itu spam, terus tuh apalagi semuanya udah gue pahamin, dan ternyata semua itu nggak boleh dilakuin kan. Nah sekarang gue masih seperti itu tapi nggak di komentar lagi, gue bikin grup. Nah disitu gue ngasih kode buat saling subscribe gitu ya, ngasih kode. Nah itu yang sekarang gue lakuin. Sama di komentar YouTube juga tetap tapi gue ngasih kode. Pokoknya nggak boleh ada kata subscribe di channel YouTube itu ya, di komentar video YouTube. Karena dengan kalian komen seperti itu bakal dianggap spam. Nah jadi buat kalian kalau merasa subscribernya turun, itu bukan karena spam ya. Misalnya
bukan karena spam, maksudnya gini, kalian ini di subscribe ya, terus subscribe kalian turun, itu sebenarnya bukan kena spam, bukan di unsubscribe, itu kena spam kalian. Nah, jadi orang antara dua ya, dia nggak nonton videonya langsung skip dan langsung subscribe channel lu gitu. Nah, itu yang bikin akun kalian kena spam. Terus nggak nonton sama sekali. Nah, itu yang paling parah. Itu saya di nggak nonton sama sekali kan, tinggal klik videonya langsung subscribe, langsung SS like, udah dikirim, bro ini udah bro udah di subscribe, itu padahal dia nggak nonton gitu, nggak mana. Nah, itu yang menyebabkan juga akun kalian kena spam ya, turun. Jadi sebenarnya misalnya lu datangin orangnya, lu samperin, yang lu curigai, yang lu bilang dia tuh nyepam, yang lu bilang dia tuh unsub channel lu samperin rumahnya, lu lihat akunnya, sini pinjam HP lu dong, gua lihat lu unsubscribe channel gua kan. Waktu lu cek, dia tetap unsub channel lu, tetap unsub. Jadi maksudnya tetap subscribe channel lu, bukan nggak unsub kayak gitu ya. Nah, jadi waktu ngeceknya itu, lu tuh buka Chrome, terus lu buka YT Studio, terus aktifin mode desktop. Kalau udah, nah lu cari di analistik, terus mode lanjutan dan sumber subscribes, dan lu bisa lihat subscriber yang hilang, dan itu adalah subscribe yang terjadi karena spam, bukan unsubscribe ya. Jadi buat kalian itu yang gua jelasin ya sekarang ini, jadi kalian jangan pernah ngeluh karena subscriber kalian hilang. Cara balikinnya gimana bang? Gampang. Lu mau tau nggak subscriber yang hilang tuh balikinnya gimana? Lu sering-sering upload video, dan yang sekarang ini lu lihat, ini gua bikin video panjang-panjang kayak gini, dan semakin panjang videonya, jadi semakin banyak subscriber yang hilang untuk balik gitu. Nah, jadi tujuan gua mau ngembaliin subscriber gua yang hilang, dan apa ya? Gak tau lagi sebenarnya gua mau jelasin. Jadi ya gini ya, kenapa sih buat buat YouTube? Kalau untuk saya ini sebenarnya nggak ada keinginan buat YouTube. Jadi karena selama libur ini nggak ada kegiatan, selama libur ini ya taunya kita kadang ya makan, tidur, main game. Jadi kalau buat saya tuh, saya mikir kalau itu terus saya lakukan ya nggak bermanfaat bagi saya misalnya. Jadi saya carilah inisiatif salah satu kegiatan dimana ini bikin channel YouTube. Sebenarnya YouTube ini saya bikin YouTube ini sebagai jalan keinginan saya. Ini saya mau pengennya jadi apa, kedepannya saya mau pengen jadi apa sih, tujuan saya itu apa sebenarnya, saya itu pengen jadi apa. Jadi tetap pada intinya saya tuh pengen begini, cuma saya inilah jalan saya gitu melalui YouTube ini. Jadi gini, kalau kalian rumah kalian itu misalnya dari warung ke rumah kalian itu punya jalan lebih daripada satu jalan, misalnya aja 2 jalan ini, dalam artian 2 jalan itu berbatu dengan mulus aspal. Ini kalau yang aspal itu mulus tapi jalannya jauh baru sampai rumah. Kalau berbatuan becek, itu cepat sampai rumah. Jadi sebenarnya kalian hidup ini untuk mencapai tujuan itu banyak caranya, banyak jalannya yang harus kalian pilih gitu. Yang harus kalian coba. Gini. Saya tuh nggak tahu ya kedepannya saya tuh bakalan jadi apa, tapi saya tetap pegang prinsip saya bahwa saya tuh pengen jadi ini, dan saya mencoba sesuatu yang mungkin saja itu jadi peruntungan buat saya, dan itu bisa sebagai jalan, sebagai kayu
yang membuat jembatan ya, agar saya bisa menyeberang dan sampai ke tujuan yang saya inginkan. Maka sebenarnya saya buat YouTube itu untuk saya itu iseng-iseng aja sebenarnya, bikin YouTube iseng-iseng ya, keterusan merasa ya ternyata buat YouTube ini bukan hanya membuat konten juga, jadi kita melatih diri kita nih berbicara depan kamera, berbicara depan banyak orang. Jadi kita belajar bahwa apa ya namanya, belajar menghilangkan rasa malu, rasa ego kita. Kadang anak remaja sekarang itu egonya tinggi, malu, nggak pede bikin YouTube gini karena dilihat banyak orang. Jadi saya ambil nilai dari itu. Nah, mungkin dengan saya bikin YouTube ini, bikin konten, ya saya bisa lebih pede lagi, ya, lebih apa ya, terbiasa lagi ngomong di depan orang, gitu kan. Jadi saya bikin YouTube ini sebagai pembelajaran aja, proses pembelajaran saya, gitu. Jadi ya saya kalau apa namanya, banyak atau tidaknya yang nonton, banyak atau tidaknya yang subscribe, ya saya nggak jadi masalah gitu. Kadang ada orang sampai 1000 itu juga sampai setahun 2 tahun itu baru sampai 1000. Jadi saya itu nggak memaksakan sesuatu tuh harus target segini. Ini hanya sebagai sampingan itu buat saya. Kalau buat teman saya kan dia harus target, ya kan. Belum Jam, penting.